kalau kita dengar kemarin laporannya PPATK, 2021 dan 2022 terbesar itu masalah di robot trading. Ya. Dan itu juga menjadi permasalahan bagi kami, karena kami juga dimintai pertanggungjawaban terkait dengan robot trading. Nah, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, sebagai informasi, ya, robot trading itu yang kemarin itu tidak pernah memperoleh perizinan dari Bapepti. Ya, tidak pernah memperoleh perizinan dari Bapepti. Mereka memperoleh perizinan dari Kementerian Perdagangan untuk menjual barang robot trading itu. Ya, jadi izin SUPL, surat izin usaha perdagangan langsung, ya, penjualan langsung. Ya, jadi dia izin untuk menjual langsung robot tradingnya. Tetapi robot trading untuk masuk ke ranah PBK tentu harus memenuhi kriteria-kriteria perdagangan berjangka komoditi, di mana kriteria-kriteria itu tidak termasuk menggunakan robot trading, ya, tidak menggunakan pihak ketiga, tapi yang bersangkutan langsung bertransaksi berhubungan dengan pialang maupun pedagang. Nah, yang terjadi kemarin, robot trading itu kebanyakan adalah mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat dikumpulkan di satu orang, yang kemudian dia mengatakan, nanti saya akan transaksi dengan robot trading yang dijamin pasti untung. Dijamin pasti untung itu sudah menjadi suatu kesalahan. Tidak ada investasi yang menjamin pasti untung. Tidak ada. Begitu juga, ini kan robot. Robot itu pasti pinter. Saya menganalogkan begini, siapa yang belum pernah menggunakan Google Map? Yang paling sering kita pakai itu kan Google Map. Jadi sekian kali pakai Google Map, berapa kali nyasar? Padahal udah pakai Google Map, ya kan? Tidak menjamin, dengan mesin itu tidak akan menjamin pasti untung. Ya, jadi transaksi investasi ataupun apapun alasannya itu tetap kami minta orang per orang atau investor yang bersangkutan untuk melakukan sendiri transaksi itu. Bahkan kami melarang marketing dari pialang itu untuk mentransaksikan, itu jelas dilarang, tidak boleh gitu. Nah, yang terjadi kemarin adalah ada orang, ya, atau pihak yang mengatakan saya punya robot trading yang pasti menang gitu loh, pasti bagus dalam bertransaksi. Tetapi dia tidak memiliki izin transaksi untuk perdagangan berjangka komoditi. Dia juga tidak punya izin untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Izin untuk bertransaksi melalui PBK itu jelas dari Bapepti dan mereka tidak memiliki izin itu. Sehingga ketika kemarin masyarakat merasa dirugikan, kami mengarahkan bahwa itu menjadi ranah kepolisian, bukan ranah di perdagangan berjangka komoditi, bukan ranah di Bapepti. Cukup banyak. Dan kalau kita lihat, itu kebanyakan transaksi itu mulai 2020 ketika kita masuk di masa pandemi COVID. Ya, jadi sambil di rumah nggak ada yang dikerjakan, mainlah itu. Ya, karena ini tadi dia berkedok pada transaksi PBK dengan membuat aplikasi-aplikasi yang luar biasa, yang tampaknya wow begitu. Ya, dan kesalahan kami adalah memang tidak secara dini ya mengingatkan masyarakat. Saya akui itu kesalahan kami, tidak secara dini mengingatkan kepada masyarakat. Karena kami menganggap itu bukan ranah Bapepti. Nah, tetapi ternyata ada pihak-pihak yang mengatasnamakan seolah-olah memperoleh izin dari Bapepti. Nah, ini menjadi permasalahan yang berlarut-larut yang kemarin sudah ada putusan pengadilan walaupun tidak terlalu membuat happy, ya kan? Tetapi itulah keputusan pengadilan yang terkait dengan robot trading yang sudah ada. Tapi selain robot trading, itu juga banyak yang penipuan berkedok transaksi PBK. Jadi mengatasnamakan atau menggunakan kami berizin dari Bapepti. Padahal tidak. Kami berizin dari Kementerian Perdagangan. Izin apa? Ingat,
Kementerian Perdagangan itu memberikan izin pada seseorang atau suatu badan yang ingin berusaha apapun, berdagang apapun. Ibu bapak bikin warung, itu idealnya punya izin berusaha. Kan gitu kira-kira. Tapi kalau masuk dalam perdagangan berjangka komoditi, tentu izin spesifik dari Bapepti. Ya. Atau kalau saya analogikan SIM. SIM A buat naik motor. Jangan mengatakan saya udah punya SIM, maka saya bisa bawa truk trailer. Trailer itu mungkin B berapa gitu kan? B1 atau B2 gitu kan SIM-nya. Gitu. Sama-sama SIM, tapi kan SIM-nya beda. SIM A, SIM B, B1 dan seterusnya gitu kan. Nah, izin dari Kementerian Perdagangan adalah untuk yang berusaha gitu. Tetapi ketika masuk dalam ranah perdagangan berjangka komoditi, tentu harus ada izin dari Bapepti. Dan kami juga membuat semacam kriteria-kriteria apa saja yang bisa diizinkan. Bahkan termasuk perusahaannya, itu juga kami nilai. Direksinya siapa, komisarisnya siapa, kemampuannya bagaimana, dan sebagainya. Itu kami melakukan penilaian. Tujuannya apa? Ya, perlindungan masyarakat gitu. Nah, yang terjadi dia berkedok PBK. Padahal dia bisa jadi skema Ponzi, ya, skema piramid, ya kan? Sehingga banyak mengatakan saya dapat hasil terus kok. Iya, karena dia belum jenuh, ya kan? Kalau udah jenuh dia bisa jadi hilang itu, gitu. Nah, yang seperti itu memang di luar ranah kami, tapi ke depan kami akan sangat aktif untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga ada yang namanya binary option. Kalau menurut saya itu udah agak deket-deket dengan judi. Karena dia nebak ya tidak, berhasil atau binary kan, binar 1 atau 0 kan gitu kan. Gitu. Ya tidak. Nah, jelas itu bukan perdagangan berjangka komoditi. Ada lagi, ini yang di bawah ini, dia masuk dalam perdagangan berjangka komoditi, tetapi dengan cara yang salah. Jadi begini, ada satu orang mengumpulkan uang dari masyarakat, gitu kan? Mengumpulkan uang dari masyarakat karena dia dianggap pinter, dia dianggap keren dan sebagainya, gitu. Mengumpulkan uang dari masyarakat, kemudian uang itu nanti diinvestasikan atau dimainkan dalam perdagangan berjangka komoditi pada pialang ataupun pedagang yang legal. Betul. Gitu. Pialang atau pedagang yang legal, gitu kan. Yang salah adalah si orang ini tadi itu sudah menjanjikan keuntungan pasti. Padahal ketika dia berdagang ke pialang, ya, ketika dia investasi ke pialang, kan belum tentu untung. Ya, belum tentu untung. Bisa jadi dia rugi. Sehingga orang-orang ini, ya, si masyarakat ini, dia mengatakan saya tertipu. Ini kenapa diizinkan oleh Bapepti? Oh enggak, kami tidak mengizinkan yang model seperti itu. Ya, model seperti ini enggak kami izinkan. Tapi bahwa dia masuk ke ekosistem yang legal, iya, ya kan? Kami akan melihat pada yang masuk ke ekosistem yang legalnya itu saja. Tetapi ketika antara yang bersangkutan dengan masyarakat, ini ya di luar ranah kami, ya kan? Di luar ranah kami untuk melihat seperti itu. Nah, ini sudah mulai terjadi, ya, di beberapa tempat sudah mulai terjadi. Di kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat melalui teman-teman media, tolong ini juga disebarluaskan bahwa ada modus yang seperti itu. Ya. Jadi uangnya dikumpul, katakanlah ke saya, gitu kan. Jadi dari teman-teman ini, katakanlah ada ngasih 10 juta, gitu kan, kumpul semua ke saya. Di saya dapat 1 miliar, saya baru main ke pialang, ya kan. Main ke pialangnya ini benar, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah 1 miliar saya mainkan 1 miliar semuanya? Atau yang saya mainkan hanya 100 juta saja? Ya kan? Nanti ketika 100 juta ini menghasilkan, saya bilang ini hanya 100 juta, bagian dari 100 juta saja yang untung, yang lainnya rugi. Ini menjadi tidak transparan di situ, menjadi tanda tanya di situ. Ya, jadi mohon ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita semuanya, dan saya akan melakukan upaya-upaya literasi ke depannya agar ini bisa ditangkal lebih dini lagi.